Bukan orang kaya. Begini kisah perjalanan hidup Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad atau yang biasa disapa Uas, menjelma menjadi ulama yang memiliki banyak penggemar dan jamaah. Acara pengajian dan ceramahnya selalu ditunggu dan dipadati jamaah. Dalam sejumlah video dan unggahan di media sosial seperti Instagram, terlihat bagaimana Ustadz Abdul Somad begitu dicintai umat. Ia bahkan mengisi kajian sejumlah artis yang tengah hijrah, dan tak sedikit artis yang mengikuti kajian tersebut. Siapa sebenarnya sosok Ustadz Abdul Somad? Berikut ulasan selengkapnya yang telah dirangkum sripoku.com dari berbagai sumber. Ustadz Abdul Somad Batubara LCDESA atau Datuk Seri Ulama Setia Negara atau lebih dikenal dengan Ustadz Abdul Somad lahir di Silolama, Silawut, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara pada 18 Mei 1977 atau 30 Jumadil Awal 1397 Hijriah. Saat ini umurnya 43 tahun. Ia adalah seorang pendakwah dan ulama Indonesia yang sering mengulas berbagai macam persoalan agama, khususnya kajian ilmu hadis dan ilmu fikih. Selain itu, ia juga banyak membahas mengenai nasionalisme dan berbagai masalah terkini yang sedang menjadi pembahasan hangat di kalangan masyarakat. Namanya dikenal publik karena ilmu dan kelugasannya dalam memberikan penjelasan dalam menyampaikan dakwah yang disiarkan melalui saluran YouTube. Ustadz Abdul Somad saat ini bertugas sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim UIN Suska Riau. Kajian-kajiannya yang tajam dan menarik membuat banyak orang suka dengan tausiahnya. Ulasan yang cerdas lugas, ditambah lagi dengan keahlian dalam merangkai kata yang menjadi sebuah retorika dakwah, membuat ceramah Ustadz Abdul Somad begitu mudah dicerna dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan masyarakat. Banyak dari ceramah Ustadz Abdul Somad yang mengulas berbagai macam persoalan agama. Dan bahkan bukan itu saja. Ceramah Ustadz Abdul Somad juga banyak yang membahas mengenai masalah-masalah terkini, nasionalisme dan berbagai masalah yang sedang menjadi pembahasan hangat di kalangan masyarakat. Mengingat masih merupakan bagian keluarga besar dari seorang ulama asal Asahan yaitu Syekh Abdurrahman atau lebih dikenal dengan Tuan Syekh Silaulat I. Sejak dari bangku sekolah dasar, dirinya dididik melalui sekolah yang berbasis pada tahfiz Al-Quran. Tamat dari SD Al-Wasliyah, Medan tahun 1990. Ia melanjutkan pendidikannya ke Madrasah Sanawiyah Muallimin Al-Walisiyah Medan. Setelah tamat tahun 1993, ia melanjutkan pendidikan ke pesantren Darul Arafah Deli Serdang, Sumatera Utara selama 1 tahun. Lalu tahun 1994, ia pindah ke Riau untuk melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Nurul Falah, Air Molek, Indragiri Hulu, dan menyelesaikannya pada tahun 1996. Tahun-tahun berikutnya antara 1996 sampai 1998, ia sempat berkuliah di UIN Sultan Syarif Qasim Riau. Tahun 1998, ketika pemerintah Mesir membuka beasiswa untuk 100 orang Indonesia belajar di Universitas Al-Azhar, ia pun mengikuti tes. Ia merupakan salah satu dari 100 orang yang berhak menerima beasiswa, mengalahkan 900-an orang lainnya yang mengikuti tes untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Kemudian, ia akhirnya memilih untuk melanjutkan pendidikannya di Universitas Al-Azhar Kairo dan berhasil mendapatkan gelar LC-nya dalam waktu 3 tahun 10 bulan pada pertengahan tahun 2002.
Setelahnya, ia pun melanjutkan program pendidikan S2-nya di Universiti Kebangsaan Malaysia jurusan FPI, Fakulti Pengajian Islam. Namun, hanya sempat berkuliah selama 2 semester. Kemudian pada tahun 2004, melalui AMCI Bahasa Prancis Agensi Marocaine de Coopération Internationale dari Kerajaan Maroko yang kala itu menyediakan beasiswa bagi pendidikan S2 hingga S3 di Institut Darul Hadis Al-Hasaniyah. Ia terpilih untuk masuk dalam kuota penerimaan orang asing melalui jalur beasiswa. Dan ia lantas melanjutkan pendidikan S2-nya di Institut Darul Hadis Al-Hasaniyah Rabat yang setiap tahunnya hanya menerima 20 orang murid, dengan rincian 15 orang Maroko dan 5 orang untuk asing. Program S2 diselesaikannya dalam waktu 1 tahun 11 bulan dan mendapatkan gelar DESA pada akhir tahun 2006. Setelah selesai wisuda, UAS menyempatkan diri untuk menunaikan ibadah haji ke Mekah, Arab Saudi. Kebetulan, waktu itu musim haji pada bulan Desember. Selesai berhaji, UAS terbang dari Jeddah ke Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam menggunakan pesawat Royal Brunei. Setelah melamar pekerjaan ke sejumlah tempat, UAS lalu pulang ke rumah orang tuanya di Riau dan menjadi dosen di sebuah universitas swasta. Ia kemudian mengikuti tes untuk menjadi pegawai negeri sipil. UAS mendapatkan kabar bahwa dirinya diterima sebagai dosen kontrak di universitas yang ada di Brunei Darussalam.